Perlu diperhatikan, di sesi soal wawancara, mempunyai 10 soal dengan durasi waktu 10 menit. Saya sarankan, latih diri Anda dalam membaca dan menjawab soal dengan teliti dan cepat. Kalian juga bisa beli buku terkait soal-soal PPPK Perawat tahun 2025 yang tertera di video ini. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Dalam sesi wawancara untuk penempatan di klinik kejaksaan, bayangkan Anda menerima pasien pegawai yang baru selesai pemeriksaan radiologi dan perlu serah terima cepat di koridor karena ruang perawatan penuh. Keluarga pasien mengikuti dari belakang sambil bertanya keras. Informasi vital stabil, analgesik baru diberikan 30 menit lalu, dan dokter meminta update singkat. Apa pendekatan serah terima Anda yang paling tepat dalam kondisi ini? A. Menjawab pertanyaan keluarga terlebih dahulu agar suasana tenang, lalu menyerahkan catatan ke perawat penerima. B. Membacakan seluruh kronologi rawat jalan dari awal agar dokter tidak melewatkan detail kecil. C. Menyerahkan berkas rekam medis saja karena data vital sudah tertulis lengkap di sana. D. Melanjutkan di koridor dengan suara pelan agar tidak menarik perhatian pengunjung lain. E. Mengajak pindah ke area semi privat, lakukan sebar singkat terstruktur, konfirmasi readback kritis, lalu dokumentasikan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mengajak pindah ke area semi privat, lakukan sebar singkat terstruktur, konfirmasi readback kritis, lalu dokumentasikan. Karena serah terima wajib menjaga kerahasiaan dan akurasi. Memindahkan ke area semi privat mencegah pelanggaran privasi. Sementara sebar menegaskan poin klinis esensial. Konfirmasi readback mengurangi salah tafsir pada item kritis. Mengandalkan berkas saja, bercerita panjang, atau tetap di koridor menurunkan mutu komunikasi dan keselamatan. Soal nomor 2. Anda diwawancarai tentang respons terhadap pengunjung agresif di poliklinik kejaksaan yang memaksa merekam tindakan keperawatan pasien perkara. Situasi tegang, pasien tampak cemas, jadwal padat. Kebijakan fasilitas melarang perekaman tanpa izin. Tindakan Anda yang paling profesional? A. Meminta pengunjung maju ke depan agar merekam jelas, asalkan tidak mengganggu jalannya tindakan. B. Menghentikan tindakan, panggil keamanan, edukasi aturan, lindungi privasi pasien, lanjutkan setelah area aman. C. Mengabaikan karena fokus utama adalah klinis, masalah perekaman urusan administrasi. D. Melanjutkan tindakan sambil menurunkan lampu ruangan agar wajah pasien tidak terlihat. E. Mencabut ponsel paksa untuk mencegah pelanggaran dan memberi efek jera. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menghentikan tindakan, panggil keamanan, edukasi aturan, lindungi privasi pasien, lanjutkan setelah area aman. Karena keselamatan dan privasi pasien prioritas. Perawat wajib menegakkan kebijakan, melakukan deeskalasi dengan dukungan keamanan bila perlu, dan memastikan persetujuan yang sah sebelum dokumentasi apapun. Melanjutkan di tengah pelanggaran atau tindakan fisik tanpa prosedur justru memperbesar risiko etik dan hukum serta mengganggu asuhan. Soal nomor 3. Dalam wawancara, Anda diminta menjelaskan prosedur ketika menerima barang bukti biologis dari korban yang akan berobat di klinik kejaksaan. Dokter meminta perawatan luka segera, namun penyidik menekankan keutuhan chain of custody. Pilihan paling tepat? A. Bersihkan semua darah pada pakaian lalu keringkan cepat sebelum diserahkan agar lebih aman. B. Simpan bersama sampel pasien lain di kulkas umum agar suhu terjaga dan tidak tercecer. C. Pakai APD, kering anginkan jika basah, bungkus terpisah, segel berlabel, lock serah terima berantai. D. Foto seperlunya, masukkan satu kantong besar, dan titipkan di meja nurse station untuk koleksi. E. Prioritaskan pembersihan luka, buang material lama, catat di rekam medis tanpa formulir khusus. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Pakai APD, kering anginkan jika basah, bungkus terpisah, segel berlabel, lock serah terima berantai. Karena bukti biologis harus ditangani dengan kontrol kontaminasi, pengemasan individual, penyegelan berlabel waktu dan tanda tangan, serta pencatatan serah terima berantai yang dapat diaudit. Perawatan luka berjalan bersamaan tanpa merusak bukti. Penyimpanan umum, pembuangan, atau titip tanpa lock merusak integritas barang bukti. Soal nomor 4. Pewawancara memberi resep pasca operasi dengan nama mirip dan 2 kekuatan dosis berbeda tersedia di depo. Pasien memiliki penurunan fungsi ginjal ringan. Instruksi tertulis tidak mencantumkan frekuensi. Anda sedang dikejar waktu. Strategi paling aman? A. Tahan pemberian, konfirmasi ke dokter, lakukan independent double check, dan aktifkan barcode alert LASA. B. Ambil dosis yang lebih kecil untuk amannya, lalu gandakan frekuensi agar nyeri tetap terkontrol. C. Memberikan sesuai stok yang ada, lalu meminta pasien mengamati efek dan kembali bila perlu. D. Pilih kekuatan dosis yang sering dipakai di unit agar konsisten dengan kebiasaan. E. Mengikuti saran keluarga pasien yang pernah menggunakan obat serupa di rumah.
Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Tahan pemberian, konfirmasi ke dokter, lakukan independent double check, dan aktifkan barcode alert LASA. Karena ketidakjelasan frekuensi dan kekuatan pada obat LASA menuntut klarifikasi. Penundaan dengan verifikasi prescriber, double check independen, dan pemindaian barcode mencegah kesalahan dosis, terutama pada pasien dengan gangguan ginjal. Mengira-ngira dari kebiasaan, stok, atau pengalaman keluarga berisiko tinggi menimbulkan kejadian tidak diinginkan. Soal nomor 5. Dalam simulasi bencana saat sidang, listrik padam dan terjadi desak-desakan. Anda satu-satunya perawat di aula dengan kotak P3K, oksigen portabel, dan tandu lipat. Beberapa korban luka ringan, satu tanpa kebiruan dan napas cepat, satu pingsan tanpa cedera jelas. Keputusan awal yang paling tepat, A. Mengantar korban yang pingsan dulu ke klinik karena paling mengkhawatirkan bagi saksi. B. Teriakan agar semua duduk, tunggu listrik menyala, lalu periksa berdasar urutan kedatangan. C. Fokus pada luka terbuka ringan karena paling mudah ditangani di tempat kejadian. D. Terapkan triase cepat, amankan jalur, stabilisasi ABC, panggil 119, dan tempatkan tanda prioritas. E. Memindahkan seluruh korban keluar gedung tanpa asesmen agar aula lekas kosong. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Terapkan triase cepat, amankan jalur, stabilisasi ABC, panggil 119, dan tempatkan tanda prioritas. Karena kondisi multipasien mengharuskan triase untuk memetakan prioritas klinis dengan cepat. Pengamanan jalur dan intervensi ABC menyelamatkan nyawa. Aktivasi EMS dan penandaan prioritas memastikan alur evakuasi efektif. Memilih berdasarkan persepsi dramatis atau FIFO mengabaikan derajat kegawatan dan menunda penanganan penting. Soal nomor 6. Wawancara berlanjut ke persetujuan tindakan. Seorang pegawai remaja datang dengan wali yang ternyata bukan orang tua, untuk tindakan bedah minor non-darurat. Pasien memahami, tetapi wali tidak membawa bukti kuasa. Bagaimana Anda menyikapi proses persetujuan? A. Lanjutkan tindakan karena pasien tanpa paham dan walinya setuju secara lisan. B. Tunda tindakan sampai otoritas wali sah diverifikasi atau orang tua dihubungi. C. Mintakan tanda tangan siapapun yang mengantar sebagai bentuk tanggung jawab sosial. D. Minta pasien menandatangani sendiri karena yang dirawat adalah tubuhnya. E. Catat penolakan wali lalu jalankan tindakan agar jadwal klinik tidak terganggu. B. Tunda tindakan sampai otoritas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah wali sah diverifikasi atau orang tua dihubungi. Karena tindakan elektif non-darurat membutuhkan persetujuan sah dari pihak yang berwenang. Verifikasi legal guardian atau kontak orang tua memastikan validitas konsen. Melanjutkan tanpa dasar hukum, meminta tanda tangan acak, atau memaksa demi jadwal melanggar etika dan berpotensi berkonsekuensi hukum. Soal nomor 7. Anda diwawancarai tentang penanganan pasien tahanan dengan batuk kronis, berat badan menurun, dan kecurigaan TB di klinik kejaksaan. Ruang terbatas, antrean padat. Langkah paling tepat sambil menunggu pemeriksaan lanjutan. A. Terapkan etika batuk, masker pada pasien terduga, alihkan ke area ventilasi baik, N95 untuk petugas, dan rujuk sesuai alur. B. Dudukan di area umum tapi jauh dari meja pendaftaran agar tidak menarik perhatian. C. Pasangkan masker bedah pada pasien lain agar mereka tidak tertular. D. Beri antibiotik spektrum luas segera dan minta kembali jika batuk menetap. E. Tutup sementara layanan dan lakukan disinfeksi menyeluruh sebelum pasien lain masuk. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Terapkan etika batuk, masker pada pasien terduga, alihkan ke area ventilasi baik, N95 untuk petugas, dan rujuk sesuai alur. Karena pengendalian infeksi droplet airborne memerlukan hierarki pencegahan, kontrol sumber, masker pada pasien, kontrol lingkungan, ventilasi zonasi, dan APD petugas, N95. Edukasi etika batuk serta rujukan memastikan kesinambungan klinis tanpa mengabaikan keselamatan. Menempatkan di area umum atau terapi empiris tanpa indikasi meningkatkan risiko transmisi dan resistensi. Soal nomor 8. Dalam wawancara, Anda diminta menyusun rencana pencegahan dekubitus bagi saksi perkara pengguna kursi roda yang menunggu lama untuk pemeriksaan lanjutan. Nutrisi biasa, kulit kering, riwayat anemia, dan mobilitas sangat terbatas. Intervensi prioritas apa yang Anda tetapkan? A. Fokus pada balutan antimikroba rutin untuk semua area berisiko setiap 4 jam. B. Jadwal reposisi ketat, penilaian risiko, alas penunjang, edukasi, dan pemantauan kulit. C. Asupan cairan dibatasi agar tidak sering ke toilet dan posisi duduk lebih stabil.
D. Pijat kuat area tonjolan tulang agar aliran darah meningkat dan kulit tidak rusak. E. Beri salep pelembab tebal saja karena kulit kering menjadi faktor utama. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Jadwal reposisi ketat, penilaian risiko, alas penunjang, edukasi, dan pemantauan kulit. Karena pencegahan dekubitus memerlukan pendekatan multimodal, evaluasi risiko terstandar, reposisi berkala, dukungan alas, optimasi nutrisi, hidrasi, dan inspeksi kulit. Fokus tunggal pada salep, pembatasan cairan, atau pijat kuat berisiko memperburuk kerusakan jaringan. Intervensi terstruktur mengurangi kejadian ulkus tekan secara bermakna. Soal nomor 9. Pewawancara menanyakan kaidah dokumentasi ketika Anda menyadari ada kesalahan tulis pada rekam medis pasien perkara setelah catatan terkunci. Tindakan paling sesuai? A. Hapus bagian salah lalu ketik ulang agar tampilan rapi dan mudah dibaca. B. Biarkan apa adanya karena tidak memengaruhi rencana perawatan saat ini. C. Cetak ulang seluruh berkas dan simpan yang lama untuk arsip internal saja. D. Buat adendum bertanggal berwaktu, jelaskan koreksi, paraf SIP, tanpa mengubah entry asli. E. Simpan catatan pribadi di buku saku sebagai pengingat bila ada audit. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Buat adendum bertanggal berwaktu. Jelaskan koreksi, paraf SIP, tanpa mengubah entry asli. Karena rekam medis adalah dokumen legal, koreksi dilakukan melalui adendum yang transparan dan telusur. Menghapus, menimpa, atau menyimpan catatan tidak resmi mengganggu integritas data dan menimbulkan risiko audit. Adendum memastikan kontinuitas klinis sekaligus menjaga akuntabilitas profesional. Soal nomor 10. Saat wawancara, Anda ditanya tentang respons menghadapi permintaan media yang ingin mewawancarai pasien yang baru dirawat setelah insiden di kantor kejaksaan. Pasien tampak lemah, keluarga tidak hadir, dan humas belum datang. Pilihan Anda? A. Menjawab singkat bahwa pasien stabil agar rumor tidak meluas di masyarakat. B. Mengizinkan liputan tanpa menampilkan wajah pasien untuk menghormati privasi relatif. C. Meminta media menunggu di luar ruangan lalu memberikan ringkasan medis tertulis. D. Meminta tanda tangan pasien sekarang juga agar media bisa mengambil gambar terbatas. E. Menolak sopan, rujuk ke juru bicara resmi, lindungi privasi, dan catat interaksi di log. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menolak sopan, rujuk ke juru bicara resmi, lindungi privasi, dan catat interaksi di log. Karena komunikasi eksternal terkait pasien harus melalui jalur resmi dengan persetujuan sah. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.